warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya memanggil para pihak untuk bisa kita berdiskusi bersama-sama dalam rangka saya dalam hal ini Bu Sri Wahyuni selaku mediator. Nah, tujuan daripada mediasi itu adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui orang ketiga, yaitu saya selaku mediator. Tujuannya agar bisa menyelesaikan sengketa secara win-win solution. Nah, untuk itu kepada para pihak juga saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Pertama saya persilahkan kepada pihak lembaga fidusia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Wahyuni. Saya selaku mediator non hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bekasi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu sekalian sudah menunjuk saya, mempercayakan saya selaku mediator. Untuk itu saya akan menjelaskan maksud dan tujuan daripada proses mediasi, yaitu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara ibu-ibu sekalian agar masalah ini dapat selesai secara win-win solution. Dan sifat atau proses daripada mediasi ini adalah bersifat sukarela dan rahasia. Sebelum lebih lanjut, ya saya ingin ibu-ibu sekalian memperkenalkan diri seperti saya tadi. Saya persilakan terlebih dahulu kepada ibu kreditur, silakan. Ya baik, perkenalkan nama saya Dinda Dinastiti dari pihak kreditur. Dan saya Syafina Rustita dari pihak kreditur. Ya baik. Terima kasih sudah saling memperkenalkan diri. Dipersilakan ini minumannya dan ada buah-buahan ya. Saya persiapkan ya kepada ibu sekalian agar tidak terlalu tegang jika nanti dalam proses mediasi ya. Saya akan menyampaikan beberapa aturan. Baik, untuk itu kita akan membuat aturan pelaksanaan dalam proses mediasi ini agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar. Beberapa peraturan yang akan saya sampaikan, ibu sekalian boleh nanti memberikan saran masukan. Saya akan menyampaikan lebih dulu ya. Jadi dalam proses mediasi ini kita sepakati untuk tidak boleh merokok, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memotong pembicaraan. Ya, dan satu lagi tidak boleh meninggalkan tempat dalam proses mediasi. Ya, bagaimana dengan peraturan tadi yang saya sampaikan? Apakah ada masukan atau saran? Saya persilakan kepada ibu sekalian. Cukup. Mungkin tidak bermain ponsel. Oke, baik. Saya katakan ya, tidak bermain ponsel. Bermain ponsel. Oke, baik. Saya akan bacakan. Saya ulangi ya. Aturan main agar proses mediasi ini berjalan lancar. Jadi tata tertibnya adalah tidak boleh merokok, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh meninggalkan ruangan, dan tidak boleh bermain ponsel. Baik. Untuk itu diawali ya dari proses. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada ibu kreditur untuk menjelaskan beberapa poin terkait dengan hal-hal yang ingin disampaikan. Persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama saya dan pihak terima kasih atas waktunya Bu Sri Wahyuni. Sebelumnya perkenalkan nama saya juga selaku kreditur. Jadi pertama saya dan kreditur sudah membuat kesepakatan yaitu perjanjian fidusia yaitu mengenai objeknya itu sebuah mobil, dan sudah disepakati bahwa debitur membayar setiap tanggal 15 setiap bulannya selama 36 bulan. Namun pada kenyataannya debitur ini one prestasi, yang mana hal itu merugikan saya sebagai kreditur. Jelas saya ingin menarik objek tersebut, tapi dari pihak kreditur belum ada niat baik untuk itu. Oke, baik. Kami saya persilakan kepada Ibu debitur. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Saya Syafina Rustita selaku debitur. Jadi ini Bu, saya jujur saja ya Bu, kondisi saya lagi buruk Bu dalam perekonomian. Jadi
saya baru saja kemarin terakhir kerja saya diputus hubungan kerja saya di PHK Bu, dan saya bingung untuk melanjutkan pembayarannya itu harus seperti apa Bu. Bukannya saya tidak ingin membayar atau tidak ingin beritikat baik dengan kreditur ya Bu, cuma dari pihak krediturnya juga mendesak saya terus, sementara saya tidak tahu harus membayarnya dengan apa Bu, karena saya nggak punya uang gitu Bu. Oke, baik. Baik, saya persilakan untuk menanggapi dari Ibu kreditur. Ya, kalau dari pihak kreditur pribadi, saya juga merasa dirugikan Bu kalau misalnya terus-terusan menunda, karena ini sudah 7 kali pembayaran dan belum juga dibayar. Jadi saya mau menarik objek tersebut karena sudah sesuai perjanjian bahwa pihak dari debitur sendiri juga prestasi. Saya sudah membayar ya Bu, cuman memang saya tidak bisa melanjutkannya karena dampak perekonomian saya Bu. Saya nggak tahu lagi harus kerja gimana Bu. Oke. Saya nggak punya uang lagi Bu, soalnya saya nggak tahu harus kayak gimana. Sementara untuk menghidupi keluarga saya saja saya susah Bu. Dan yang dikatakan kreditur tersebut objeknya kan adalah mobil, dan mobil itu untuk mata pencaharian saya Bu. Jadi tentu saja saya menolak Bu, menolak. Kalau ditarik begitu saja dengan kreditur, nanti saya gimana Bu untuk mencari keuangannya dan untuk memenuhi kewajiban kreditur, saya gimana gitu Bu solusinya. Sementara kreditur sudah mendesak saya terus Bu. Oke, baik. Jadi begini, mungkin saya tarik beberapa poin dari para pihak tadi yang disampaikan. Jadi pertama, memang kalau dari pihak kreditur ya kan sudah 7 kali menunggak, kemudian sudah diajukan juga gugatan prestasi ya agar bisa menarik objek berupa mobil itu. Namun dalam hal ini pihak kreditur sudah menyampaikan ya Bu Syafina Puspita bahwa mungkin tidak bisa membayar itu. Kenapa ya Bu? Maksudnya mobilnya itu nggak bisa bayar 7 kali itu dengan mobil itu apa? Ada sesuatu Bu? Jadi begini Bu, dulu pekerjaan saya tuh lumayan bagus ya Bu, dari gaji, dari jabatan saya menjadi pegawai bank. Terus di situ saya gajinya lumayan bisa, jadi saya memberanikan diri untuk mengkredit mobil dari kreditur untuk pemakaian mobil pribadi saya agar saya berangkat kerja lebih mudah. Cuman saya ada kendala sendiri nih Bu dari keluarga saya. Ternyata akhir ini belakangan ini ibu saya lagi sering sakit-sakitan Bu. Sementara saya punya 3 orang adik saya yang mana mereka masih sekolah Bu, 3-tiganya tuh masih sekolah. Jadi masih butuh uang jajan, terus butuh biaya sekolahnya juga. Terus belum lagi ibu saya juga harus berobat untuk pengobatannya. Karena di sini saya menjadi tulang punggung keluarga Bu. Ayah saya udah nggak ada, jadi saya yang mencari uang. Nah, karena yang pekerjaan saya itu gajinya besar, jadi saya mengambil mobil tersebut. Cuman karena kondisi keluarga saya lagi berantakan ya Bu, ibu saya lagi sakit, saya harus menghidupi keluarga saya. Akhirnya saya harus selalu terlambat kerja Bu. Jadinya perusahaan saya yang lama itu memecat saya, memphk saya. Akhirnya saya langsung menurun Bu ekonominya. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Karena saya punya mobil, itu menjadi peluang buat saya untuk mencari pekerjaan baru, yaitu apa saya grab aja ya. Akhirnya saya menjadi driver Bu untuk mencari keuangan Sebentar. saya. Bukannya debitur itu baru di PHK 1 bulan, tapi kenapa sudah 7 bulan tunggakan kredit ini tidak dibayar? Ya, saya mau bayar gimana, karena itu semua uangnya buat kebutuhan keluarga dan ibu saya berobat. Uang saya dari mana? Kalau saya dari nggak kerja, bayar. karena kan Oke, sebentar ya, Bu Syafina dan juga Bu Dinda. Jadi begini, kita balik lagi ke peraturannya bahwa di sini ya kita tidak boleh memotong pembicaraan.
Iya Bu, tapi debitur ini terlalu bertele-tele Bu. Jadi harusnya kan dia bisa membayar selama 6 bulan sebelumnya itu Bu. Tapi kenapa sudah menunggak Saya dari tidak 7 bulan? bertele-tele, saya menjelaskan Oke, fakta. ya. Terjadi. Baik ya, untuk itu saya cut aja ini ya, karena saya kembalikan lagi kepada peraturan kita bersama ya, bahwa kita sepakati untuk tidak saling memotong pembicaraan. Baik, agar tidak bertele-tele seperti tadi yang disampaikan, agar efektif efisien. Tadi saya sudah dengar dari pihak Bu Dinda ya, bahwa yang bersangkutan sudah 7 kali ya terlambat. Gitu. Dari pihak Bu Dinda poinnya maunya segera dilunasi. Iya, Baik. dengan bunga-bunganya juga Bu. Baik, dilunasi dengan bunga. Baik, dari pihak Syafina. Saya jujur saja saya nggak sanggup ya Bu untuk melunasi pembayarannya, karena saya masih harus membiayai ibu saya berobat, terus adik-adik saya masih butuh uang jajan, uang makan, terus uang sekolah. Saya masih belum ada uangnya Bu. Dan yang tunggakan selama 7 bulan itu uangnya untuk kebutuhan keluarga saya Bu. Tadi kan saya belum selesai ngomong tapi udah dipotong. Saya belum selesai menjelaskan tapi udah dipotong Bu. Jadi saya pemasukan dari Grab itu juga sepi Bu. Jadi saya nggak ada pemasukan lagi. Saya bingung. Oke, Harus baik. nyari uang dari mana Bu? Ya, baik. Jadi dari Bu Syafina tetap mempertahankan mobil itu. Iya Bu, karena itu satu-satunya pencarian saya Bu. Oke, berarti untuk pencarian ya. Ibunya sakit ya? Iya Bu. Ibunya sakit. Adiknya berapa? Adik Bu saya Syafina? ada 3 Bu. Adiknya 3. Masih sekolah sih. Bu Syafina udah menikah belum? Belum Ibu. Oke, belum. Jadi punya tanggungan ibu yang lagi sakit dan 3 orang adik yang masih sekolah ya. Baik, ini bagaimana supaya ini bisa ada titik temu yang mungkin saya berikan opsi ya. Ini saya berikan opsi kepada Bu Dinda dan Bu Syafina ya. Apakah berkenan jika saya pertama ini kepada sarannya adalah Bu Dinda, apakah berkenan jika 7 kali itu, karena ini ibu kan poinnya pengennya Bu Syafina bayar, betul? Betul. Betul. Kalau mobilnya ditarik, berarti Bu Syafina tidak bisa bayar dong. Kan mobil kehidupan buat keluarga yang Bu Syafina. Makanya diberikan ketenggangan waktu ya, sekali lagi, dan kepada Bu Syafina kira-kira per bulannya sanggup berapa nih komitmennya gitu. Saya jujur aja saya hanya bisa membayar pokoknya aja ya Bu. Untuk bunga-bunga saya masih nggak bisa Bu. Baik, bayar pokoknya. Oke. Baik, bagaimana kalau dari pihak Bu Dinda, jadi pihak Syafina ada etikat baik, dia mau bayar ini pokoknya aja, tapi kalau denda mungkin dia keberatan. Apakah Bu Dinda bersedia? Ya, saya dari kreditur ya jelas sudah tidak bisa ya Bu, karena bagaimanapun saya sudah dirugikan. Kalau misalnya debitur tidak membayar bunga-bunganya, lalu saya makin rugi dong. Jadi saya maunya ya bunga-bunganya juga tetap dibayar, karena bagaimanapun ini saya juga udah. Tapi jujur saja saya keberatan kalau bunganya juga saya harus membayar. Saya hanya Karena mampu di membayar. sini yang dirugikan bukan hanya debitur ya, karena saya juga jadi tersorot oleh pimpinan saya nih. Saya jadi kena poin gara-gara debitur tidak membayar tunggakannya. Jadi kalau misalnya dia nggak bayar bunga lah, saya makin kena poin di kantor. Oke, baik, jadi begini. Nah, jadi untuk pihak Bu Syafina itu ada etikat baik untuk membayar pokok, baik dari pihak Bu Dinda pokoknya tetap dibayar, tapi kalau bisa sama bunganya. Nah, kira-kira nanti ini opsi ya. Apakah Bu Syafina untuk kekurangan yang 7 kali tadi itu kira-kira sanggup dicicilnya itu berapa persen? Misalnya kalau 7 kali itu hitungannya berarti berapa Bu? Kurang lebih 62 juta. 62 juta, baik 62 juta. Berarti 7 kali berapa? 62 juta. Oke, 62 juta. Nah,
Bu Syafina, karena kondisinya itu ibunya sakit dan dia juga harus menanggung 3 orang adiknya, belum lama dia di PHK. Apakah ibu berkenan itu kalau misalnya Bu Syafina sanggup melunasinya berapa Bu? Dari 62? 20 juta sih. Ya, berkenan nggak 20 juta tapi lunas nih yang 7 kali ini. Terus dihitung lagi yang baru Dicicil. Sisanya dicicil, sanggup dicicil atau udah nggak sanggup? Saya masih sanggup menyicilnya asal kendaraan tersebut tidak disita oleh kreditur, Bu. Oke, baik. Ya, jadi kita ambil poin bahwa Bu Syafina bersedia ya untuk membayar pokok dan juga membayar kurang lebih yang 62 ini hanya sanggup 20 juta ya. Sisanya dicicil ya Bu? Iya, Bu. Ya, dicicil berapa lama? Berarti sisanya 42 juta. Per bulannya sanggup berapa juta? Kurang lebih kalau untuk kreditur 5 jutaan. 5 jutaan. Itu sudah sama pokok. Sudah, Bu. 5 juta udah sama pokok. Pokoknya berapa? Pokoknya sekitar 1,7 juta. Pokoknya 1,7. 1,7 plus berarti sisanya bayar yang sisa tadi ya 62 ya. Oke, berarti per bulan 5 juta. Baik. Nanti saya akan tuangkan ya. Jadi ini yang disepakati. Bu Dinda sepakat dulu nggak nih? Dibayar dulu 20 juta tunai, tapi itu gugatannya dicabut, jangan dilanjutkan Bu ya. Sepakat ya Bu. Terus mungkin diserahkan kepada pihak debitur supaya debitur bisa mencari uang, memberikan uang kepada Bu Dinda selaku kreditur. Karena kalau mobil nggak dikasih percuma, karena gimana caranya dia ngasih uang. Di sisi lain dia menjadi tulang punggung buat keluarganya kan, karena ibunya sakit, janda dan punya 3 orang adik untuk dihidupi. Jadi kalau Bu Dinda sepakat, jadi nanti 62 juta dikurangi 20, jadi sisa 42 juta ya Bu. Nah ini dicicil per bulannya 5 juta, begitu ya? Oke. Baik, untuk itu nanti ini saya akan tuangkan di dalam akte perdamaian ya. Untuk itu Bu Dina, Bu Syafina sudah sepakat belum? Ya. Baik. Gimana? Sepakat ya? Setuju ya? Baik. Baik, alhamdulillah. Untuk itu ini telah terjadi kesepakatan ya antara pihak penggugat dalam hal ini Bu Dinda dengan pihak tergugat dalam hal ini Bu Syafina sebagai selaku debitur. Saya akan bacakan beberapa kesepakatan yang tadi alhamdulillah sudah kita sepakati bersama. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, mohon maaf, dalam proses mediasi perkara perdata nomor 172 garing PDT.G garing 2025 antara dalam hal ini Dinda selaku pihak kreditur dan juga Bu Syafina selaku debitur. Maka untuk mengakhiri sengketa di antara para pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak pertama dalam hal ini Bu Dinda selaku penggugat ya mengajukan tuntutan hukum kepada pihak kedua yaitu Bu Syafina selaku tergugat ya yang telah melakukan perbuatan wanprestasi ya. Karena adanya keterlambatan 7 kali proses keterlambatan pembayaran sebanyak 7 kali. Nah, sebesar 62 juta. Nah, isi daripada kesepakatan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk di mana pihak kedua atau Bu Syafina selaku debitur membayar tiap bulannya sebesar 5 juta rupiah sebagai masuk pokok ya 1,7 plus bunga yang 5 juta itu berarti sisanya berarti sekitar 3,3 ya untuk bunganya tiap bulan.
Tapi untuk itu sebelumnya pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa pihak kedua atau Bu Syafina selaku debitur akan membayar sebesar 20 juta rupiah ya. 62 itu akan dibayarkan sebesar 20 juta. Itu pada hari apa Bu? Pada tanggal berapa? Tanggal 10. Ya, tanggal 10 itu 20 juta, 10 Mei ya. 20 juta dan sisanya nanti akan dicicil setiap bulannya beserta pokok sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk itu pihak pertama sepakat untuk tidak menarik mobil yang akan digunakan oleh pihak kedua itu untuk mencari nafkah sebagaimana supir Grab. Nah, biaya-biaya yang keluar nanti dalam proses mediasi ini akan dibebankan kepada kedua belah pihak. Gimana, sepakat? Sepakat. Baik. Dan untuk itu pembayaran segera dilakukan ke rekening pihak daripada kreditur di bank apa Bu? BRI. Bank BRI ya, atas nama Dinda Siti. Dinda. Oke. Pasal yang ketiga bahwa pencabutan gugatan dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini ya, maka pihak pertama yaitu Syafina selaku debitur dan juga pihak Dinda sepakat untuk berdamai, dan pihak Bu Dinda selaku pihak pertama dan penggugat mencabut seluruh gugatan hukum terhadap pihak kedua dalam hal ini Bu Syafina ya, yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang akan diajukan di kemudian hari terkait perkara yang sama. Nah, pasal yang berikutnya adalah kerahasiaan dan penuntut, di mana para pihak, baik pihak pertama Bu Dinda dan juga pihak kedua Bu Syafina sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan hukum. Demikian akta perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Baik, nanti dalam hal ini ya, Bekasi 8 Mei 2025. Baik kepada Ibu Dinda selaku pihak penggugat atau pihak pertama sepakat ya untuk menandatangani isi daripada akta perdamaian ini. Bu Syafina juga sepakat? Sepakat. Baik. Dan saya juga selaku mediator ya, Bu Sri Wahyuni SHMH akan menandatangani perjanjian akta perdamaian ini ya. Baik, untuk itu sekretaris tolong di print ya. Terima kasih ya. Silakan, ini tadi hasil daripada printan ditandatangani oleh Bu Dinda di sini ya. Baik, Bu Dinda. Baik ya. Bu Syafina selaku pihak kreditur menandatangani isi akte perdamaian di sini ya. Dan saya selaku mediator Bu Sri Wahyuni akan menandatangani ini juga. Baik ya, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian ya telah mengikuti proses mediasi ini. Kita semua berjalan dengan lancar. Tidak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Perkara ini selesai dengan win solution. Kita apabila salah ya, saya selaku mediator Bu Sri Wahyuni mohon maaf lahir batin karena saya hanya manusia biasa, dan kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah baiknya silakan kita saling bersalaman. Terima kasih. Silakan saling bertemu. Baik, sepakat. Baik, untuk itu terima kasih